Wa anjalna hadida fihi ba'sun sadidun wa manafi'u linnas, dan aku turunkan besi yang di dalamnya mempunyai kekuatan yang maha dahsyat yang bermanfaat bagi manusia. Seringkali kita menjumpai bilah keris dihias dengan ornamentik kaligrafi yang demikian indah yang mencerminkan tentang ajaran-ajaran Islam. Salam budaya. Saya Basuki Teguh Yuwono mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi umat Islam yang menjalankan. Pemirsa, dalam kesempatan ini saya akan mengulas mengenai akulturasi budaya Islam pada budaya keris yang begitu mengakar pada masyarakat Nusantara. Data-data arkeologi menunjukkan bahwa budaya Islam telah masuk ke Nusantara pada abad-abad ke-11 dengan bukti adanya batu nisan dari Fatimah binti Maimun yang ditemukan di Gresik, Jawa Timur. Namun demikian, berbagai riset-riset yang ada saat ini juga tampaknya adanya satu pembuktian-pembuktian dari data arkeologi dan artefak-artefak yang ditemukan Islam telah berkembang di Nusantara pada abad-abad sebelumnya. Namun demikian, ketika kita melihat pengaruh akulturasi dari budaya Islam kepada masyarakat Nusantara khususnya di bidang budaya perkerisan, itu tampak jelas terutama pada periodisasi pasca Majapahit. Kesultanan Demak berdiri pada abad ke-15 di Jawa Tengah telah meninggalkan berbagai artefak di bidang perkerisan yang telah menunjukkan adanya akulturasi budaya Islam dengan budaya keris. Artefak keris Kanjeng Kiai Rapal tertera dengan sangat jelas adanya ornamentik tinatah pada bilahnya berupa ornamentik kaligrafi yang begitu indah. Di sisi yang lain, pada era tersebut juga dijumpai telah tumbuh berkembang adanya warangka tanggalan atau warangka wulan tumanggang yang mencerminkan tentang stilisasi dari bulan sabit yang mencerminkan kekhasan dari budaya Islam. Selain Kesultanan Demak, di periodisasi yang hampir sama, di Jawa bagian barat berdiri Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon juga meninggalkan berbagai artefak keris yang sangat jelas adanya akulturasi budaya Islam dengan budaya perkerisan. Demikian juga dijumpai pada Kesultanan Palembang, Minangkabau, Riau, Lampung, demikian juga sampai ke Aceh hingga Semenanjung Melayu, adanya satu bentuk warangka yang begitu populer disebut dengan istilah 2 hari bulan yang merupakan pengembangan dari warangka tanggalan. Kesultanan-kesultanan tersebut juga banyak meninggalkan artefak-artefak keris yang ditengarai dengan adanya berbagai kaligrafi Arab yang dijumpai dibubuhkan pada bilah kerisnya, hulu keris, ataupun pada pendok atau warangkanya. Demikian juga di bagian timur kita menjumpai adanya Kesultanan Goa dan Makassar yang berdiri pada periodisasi abad ke-16. Kemudian juga berkembang
kepada Kesultanan Sumbawa dan Sumba yang kemudian juga tumbuh berkembang di Lombok, jelas adanya satu akulturasi yang kuat yang muncul pada bilah keris ataupun juga hulu-hulu yang begitu ekspresif menampilkan akulturasi budaya keris dan budaya Islam. Ikatan kekeluargaan, ikatan politis dan ekonomi yang dibangun begitu kuat oleh Kesultanan Makassar dengan Kesultanan yang ada di Sumbawa untuk membendung pengaruh VOC pada masa itu telah melahirkan cengkok bentuk keris Makassar dengan keris Sumbawa yang kemudian dibawa oleh para bangsawan atau para lalu ke Lombok, kemudian melahirkan berbagai karakteristik keris Lombok yang khas. Pemirsa, konsep-konsep akulturasi budaya Islam pada budaya keris begitu jelas tampak dijumpai tidak hanya pada visualisasi adanya bentuk warangka, ornamentik, kaligrafi Arab pada hulu, warangka atau bentuknya saja, tapi secara esensial juga masuk pada fungsi keris dalam dunia spiritual. Budaya Islam dengan budaya keris juga semakin tumbuh berkembang dan secara esensial juga mengakar pada dunia spiritual. Ketika Islam berkembang di Nusantara, keberadaan keris dalam konteks fungsi spiritual juga merambah pada konsep-konsep Islam yang begitu meluas. Lahirnya bentuk warangka ladrang, warangka wulan tumanggal, kemudian dihadirkan dalam upacara-upacara yang bersifat sakral, dirubah dalam kaidah-kaidah kalenderisasi Islam. Visualisasi keris yang berkaitan dengan akulturasi agama Islam sangat jelas juga dijumpai pada bagian greneng sebuah keris pada era BP Surakarta dan tentunya juga seera dengan Kesultanan Yogyakarta. Bentuk greneng yang pada awal mulanya berupa bentuk huruf do, apabila kita lihat pada era periodisasi tersebut dirubah menjadi stilir tulisan Allah. Nah, di sisi yang lain harus diperhatikan mengenai keberadaan keberlangsungannya atas perjalanan sejarah budaya keris. Karena pada faktanya ketika keris tumbuh berkembang dari era Mataram Hindu sampai kemudian terjadi perubahan pada era masuknya Islam, walaupun secara substansi itu sama, tapi ternyata memiliki karakteristik baik bentuk ataupun penyebutan yang berbeda. Maka ada ungkapan Wilah lan Gonjo merupakan simbol lingga dan yoni, siwa dan saktinya. Ini adalah kaitannya dengan konsep Hindu Buddha yang begitu kuat di dalamnya. Tapi pada era Islam berubah konsep itu, bahwa kitab Centini menerangkan bahwa Gonjo dan Wilah merupakan konsep hubungan manunggaling kawula lan Gusti. Bahwa Gonjo pada konsep ini digambarkan sang nabi panutup, yaitu Nabi Muhammad yang dipercaya sebagai nabi terakhir bagi umat Islam. Di sisi yang lain, penyebutan Blale Gajah atau Cunguh Gajah yang begitu populer mencerminkan tentang Dewa Ganesha. Pada era Islam berubah menjadi namanya Sekar Kacang. Bahwa konsep-konsep agraris, bahwa konsep-konsep kehidupan, bahwa segala sesuatu itu harus tajam sebagaimana sekar kacang, itu menjadi lebih dominan. Demikian juga kalau kita menyebut ujung sebuah keris itu disebut dengan istilah tutukan yang berarti mulut, itu lebih populer pada era-era Hindu. Tapi pada era Islam disebut dengan istilah panitis, bahwa segala sesuatu itu harus memiliki pemikiran yang tajam. Demikian juga bentuk warangka ladrang sangat jelas mencerminkan tentang stilisasi dari kaligrafi dengan lafaz Allah. Demikian juga kita menjumpai adanya ornamentik hulu keris, di mana pada era sebelum Islam lebih banyak menampilkan bentuk-bentuk figuratif. Pada era Islam telah digubah, distilir sedemikian rupa menjadi bentuk nunggak semi. Bahwa bentuk-bentuk yang bersifat figuratif distilir sedemikian rupa menjadi bentuk-bentuk figuratif yang bersifat stilisasi, deformasi, ataupun juga bersifat mitologis. Sehingga konsep Islam yang tidak menganjurkan membuat bentuk-bentuk ornamentik realistik itu mulai ditinggalkan pada era Islam
tapi justru melahirkan satu daya kreativitas, melahirkan ornamentik yang khas akulturasi budaya Islam dan budaya lokal. Pada Kesultanan Cirebon, mensucikan keris dilakukan pada bulan Maulid, sekaligus memperingati hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW. Demikian juga di Surakarta, di Yogyakarta, di Jawa Timur, Madura, yang berkembang agama Islam, yang mengakar pada budaya perkerisannya, upacara perkerisan justru dilakukan pada saat bulan Muharram, tepatnya adalah dimulai 1 Muharram, di mana 1 Muharram adalah tahun baru Islam. Oleh karena itu, tata cara upacara menghormati keris dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah Islam yang berakulturasi dengan budaya yang mengakar di tanah Jawa dan sekitarnya. Namun demikian, bagi saudara-saudara kita yang beragama Hindu di Bali, sampai hari ini pun juga terus tumbuh berkembang adanya upacara tumbak landep, di mana di dalam menghormati atau mengupacarai keris, saudara-saudara kita yang Hindu melakukan upacara perkerisan untuk menghormati dan menanamkan nilai-nilai keris pada hari Sabtu Wuku Landep, sehingga populer disebut dengan istilah upacara tumbak landep. Upacara-upacara spiritual mengenai keberadaan budaya keris untuk menanamkan nilai-nilainya yang dilakukan pada bulan Suro atau bulan Muharram tentunya juga berkembang demikian luas. Ketika seorang anak laki-laki telah dihitan menunjukkan kedewasaannya, maka dia akan diberi sebuah keris, bahwa itu adalah simbol rasa tanggung jawab, di mana ia bertanggung jawab pada diri pribadinya, dia mampu bertanggung jawab atas komitmennya, dan tentunya adalah dia harus memiliki rasa tanggung jawab atas agamanya. Demikian juga bagi masyarakat yang ada di Jawa khususnya, dan tentunya juga merambah masyarakat di Nusantara pada umumnya. Ketika seorang laki-laki menikah, maka dari mertuanya ia diberi sebuah keris, bahwa keris tersebut mencerminkan tentang simbol rasa tanggung jawabnya, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan putrinya menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh suaminya. Maka ditandai dengan sebuah keris, bahwa seorang laki-laki setelah berumah tangga harus menjaga aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, pemenuhan kehormatan keluarga, dan tentunya adalah mampu menjaga keberadaan keyakinan agama Islam yang dianut dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, apabila di dalam suatu upacara pernikahan sang mempelai laki-laki sedang berhalangan, maka dapat digantikan dengan sebuah keris, bahwa keris menabalkan, bahwa keris dapat memberikan satu pemahaman nilai-nilai mendasar mengenai keberadaan dari mempelai laki-laki dengan seluruh tanggung jawabnya, bahwa tanggung jawab tersebut disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga dia harus memiliki tanggung jawab penuh kepada pasangan, yaitu istrinya. Demikian juga dalam grebek suro, grebek maulid, grebek sawal, dan lain sebagainya, yang tentunya banyak diselenggarakan di dalam kesultanan-kesultanan di seluruh Nusantara, khususnya di Jawa, senantiasa menghadirkan keris menjadi bagian penting di dalam upacara tersebut, bahwa keris menjadi salah satu bagian atas identitas keberadaan akulturasi agama Islam di tanah Nusantara. Oleh karena itu, keris menjadi bagian penting di dalam identitas budaya Nusantara yang tentunya senantiasa relevan dengan agama apapun termasuk keris. Oleh karena itu, untuk dapat didudukkan secara proporsional sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, bahwa keris semata sebagai satu benda karya cipta manusia yang dikemas dengan indah, yang tentunya syarat dengan simbol-simbol dan nilai-nilai ajaran keagamaan sebagaimana yang dianut dan diyakini oleh pemiliknya. Oleh karena itu, tidak perlu takut memiliki keris, tapi justru bagaimana keris didudukkan menjadi bagian untuk syiar keagamaan, dan tentunya juga menjadi bagian penting agar manusia sadar sebagai hamba Tuhan. Sekian, terima kasih. Salam budaya.